Mencari keadilan. Mencari keadilan. Terkuak sosok wanita yang melempar sandal dan botol air mineral saat Presiden Jokowi mengunjungi Medan. Kegaduhan saat Presiden Jokowi ke Medan sempat terekam kamera. Minggu 27 Agustus 2023, Presiden Jokowi melakukan kegiatan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Seorang wanita belakangan diketahui bernama Roida Tampu Bolon tiba-tiba menerobos tim tirai sambil berteriak-teriak. Roida juga sempat melemparkan botol air mineral dan sandal ke arah kerumunan massa. Meski sempat diamankan oleh Pas Pampres ke kursi di bagian belakang, Roida Tampu Bolon malah menjatuhkan dirinya dengan tetap berteriak guna menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Beruntungnya peristiwa ini tidak sampai membuat terganggunya acara. Roida kemudian diajak keluar oleh petugas pengamanan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Lalu siapa sebenarnya Roida Tampu Bolon? Informasi yang dihimpun Tribun, Roida pada 27 Oktober 2021 silam pernah diserahkan Polda Sumut ke Dinas Sosial Kota Medan sebab dia terindikasi mengalami gangguan jiwa dan terlantar. Hal ini dikuatkan dengan surat yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Medan tanggal 27 Oktober 2021. Roida tinggal di Bandar Kelipah, Percut Seituan, Deli Serdang. Ternyata ulah Roida tak kali ini saja terjadi. Roida sempat viral 5 tahun lalu di tahun 2018 lantaran merekam dugaan pungli yang dilakukan oleh 2 oknum polisi yang bertugas di Polsek Seituan. Video itu pertama kali diunggah akun Roida Tampu Bolon pada Selasa 11 September 2018. Dalam unggahannya itu dia menuliskan caption, "Polisi minta duit-duit, ya kalau lapor." Dikutip dari Tribun Medan, Roida mengatakan aksinya itu dilakukan karena dirinya merasa kesal berulang kali berurusan dengan polisi selalu harus pakai uang. Alhasil dia pun merekam aksi 2 orang polisi yaitu Aibtu DB dan Brigadir MS saat sedang meminta uang pelicin untuk mengerjakan laporannya. "Saya sudah 2 kali melapor ke Polsek Percut Seituan, yang kedua kalinya aku merekam mereka melakukan pungli itu," ujar Roida Tampu Bolon seraya menunjukkan 2 bukti laporannya. Saat pertama kali melapor, dia mengutarakan bahwa sang polisi meminta uang supaya laporannya segera dikerjakan oleh polisi. Karena dia ingin kasusnya selesai, makanya dia memberikan uang. Namun meski dia sudah membuat laporan dan memberikan uang Rp50.000, kasus pengerusakan rumahnya tidak kunjung ditindaklanjuti. Bahkan untuk kali kedua rumahnya kembali dirusak dan dia menjadi korban pemukulan. "Kedua kalinya datang lagi, aku melapor, aku visum ke rumah sakit, kemudian membuat laporan. Nah, karena merasa dipersulit, mereka minta diberikan uang, capek mengerjakan. Nah, timbullah niatku merekamnya," ujarnya. Saat itu dia memegang kameranya seraya pura-pura tidak melakukan apapun, padahal dia sudah menghidupkan fungsi rekam video di handphonenya. "Di wajahku ini kubuat," ujarnya seraya memperagakan bagaimana caranya merekam aksi kedua polisi tersebut. Dia pun mengutarakan sebenarnya niatnya adalah supaya laporannya ditindaklanjuti, supaya dia tidak mendapat intimidasi dari orang yang melaporkannya. "Saya mau hidup tenang, gak diganggu orang yang merusak rumah kami itu," ujarnya. Usai mengupload videonya ke media sosial, Roida Tampu Bolon mengaku didatangi oleh kedua polisi dan keluarganya. Dia diminta menghapus video yang diuploadnya tersebut membuat permintaan maaf. Katanya, "Aku minta maaf di Facebook," kemudian disuruh tanda tangani surat permintaan maaf dan suruh hapus video. "Saya bukan bodoh mereka yang salah, mau saya pula yang disuruh ngaku salah," ujarnya. Karena Roida tidak mau menandatangani, keduanya pun langsung memberikan ancaman. "Kau tidak mau damai tanda tangani, kita lihat hancur kau nanti kami buat," ujar Roida menirukan perkataan kedua polisi.